Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita mengambil ayat suci Al-Quran, surat Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alu rizqa 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidak ada seorang pun beriman tanpa izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa siapapun tidak dapat memberi hidayah kepada orang lain tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang menjadi penyebab atau menjadi lantaran bagi orang lain untuk bertaubat atau memperdalam agama. Kita merasa berjasa, seakan-akan tanpa kita orang tersebut tidak akan beriman. Hal ini terjadi lantaran kita lupa bahwa kita sendiri pun tak kuasa atas iman kita. Bila Allah menghendaki mencabut iman kita, hilanglah iman kita seketika, entah dengan lantaran apa. Tak seorang pun punya kemampuan mengimankan, mengislamkan orang lain, sekalipun dia adalah seorang rasul. Banyak contoh di dalam kitab. Nabi Nuh alaihissalam tak mampu menolong Kan'an, putranya sendiri. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam harus berpisah dengan ayahnya lantaran tidak mau beriman. Bahkan Rasulullah SAW pun harus menangis lantaran Abu Thalib pamannya hingga ajal tiba tidak mau bersyahadat. Sekali lagi karena lupa, kita yang bukan siapa-siapa berani mengaku berjasa atas keimanan, keislaman orang lain. Hingga ketika orang lain berubah menjadi tidak sebagaimana harapan kita berubah pula menjadi benci lantaran kita tidak lagi mampu mendikte kehidupannya. Lantaran lupa diri pula, kita sering berhayal tentang surga, seakan-akan surga telah di depan mata, sehingga kita percaya diri mengajak orang-orang untuk masuk surga, padahal kita sendiri belum tentu masuk surga. Bila kita adalah termasuk orang yang suka membicarakan surga, sadarkah kita bahwa surga itu semata-mata adalah kemurahan Tuhan, sedangkan neraka itu adalah keadilannya. Pepatah Jawa mengatakan, "Kredaning pakarti ora bisa merubah pastining Gusti." Usaha kita tidak akan mengubah takdir kita. Bagi yang belum paham dengan pepatah ini, seakan-akan tidak ada gunanya kita berusaha. Semua telah ditakdirkan olehnya. Buat apa kita berusaha? Pepatah ini sebenarnya memberikan pesan yang jelas bahwa sebelum kita lahir, semua yang akan kita alami telah tertulis. Itu yang disebut qada. Dan setelah kita mengalaminya, dan itu yang disebut takdir, kita akan tahu bahwa semuanya telah ditakdirkan. Bila kita adalah termasuk orang yang tidak iman, sukses semata-mata adalah jerih payah kita, kerja keras kita. Lalu bagaimana bila kita gagal? Tidak sedikit orang yang stres, orang yang depresi, atau bahkan bunuh diri ketika menghadapi kegagalan. Negara Jepang dan Korea adalah negara yang paling sering kita dengar. Banyaknya orang-orang yang bunuh diri. Jika seseorang merasa gagal atau dianggap gagal, bunuh
diri dianggap jalan keluar yang baik. Jikalau kita mau berpikir, pantaskah kita mematikan, padahal bukan kita yang menghidupkan. Hidup dan mati adalah haknya Allah SWT. Sebagai manusia, kita hanya menjalaninya saja semampu yang kita bisa. Anak-anakku, murid-muridku, surat Yunus ayat 100 ini juga menegaskan pentingnya menggunakan akal kita sebaik-baiknya sebagai anugerah dari Tuhan kita. Manusia adalah binatang yang berakal. Bila akalnya tidak digunakan atau tidak berfungsi, maka yang tersisa adalah binatang atau makhluk hidup tanpa akal. Salah satu tujuan utama diciptakannya akal adalah agar kita mampu memahami Tuhan dengan semua kebesarannya, semua keadilannya, dan semua kekuasaannya. Apalah arti kebesaran Tuhan bagi anak yang masih kecil atau belum balik, apalagi bagi orang yang hilang ingatan, tak sadar atau mabuk atau bahkan gila. Kenapa syariat Islam melarang meminum khamr atau miras, narkoba, dan sejenisnya? Karena memabukkan, karena menghilangkan kesadaran. Mestinya kita harus bisa menjabarkan kepada contoh-contoh yang lain yang termasuk memabukkan. Berapa lamakah efek mabuk minuman? Lalu bagaimana dengan mabuk-mabuk yang lain? Mabuk harta, mabuk kekuasaan, mabuk kehormatan, bahkan mabuk pujian. Itulah sebabnya Allah SWT murka terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akalnya atau hilang akalnya. Akan sia-sialah Allah SWT menciptakan manusia. Bagaimanakah fungsi khalifah bisa dijalankan bila seseorang itu hilang akal? Lalu bagaimana bila kita termasuk orang-orang yang kurang akal? Hanya dewasa secara usia, hanya tua umurnya saja, namun kesadarannya masih seperti kanak-kanak. Oleh sebab itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin menghindari taklid atau hanya ikut-ikutan saja. Tawadhu itu harus, namun taklid itu jangan. Hati-hatilah di dalam mengidolakan seseorang. Jangan sampai kita mengidolakan orang yang salah. Oleh sebab itu, jagalah jarak ideal kita dengan kita sendiri. Jangan terlalu jauh dengan dirimu sendiri. Nasihat bijak ini tentu saja hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah dewasa. Betapapun inginnya jadi orang lain, bahkan orang yang kita idolakan, namun pada akhirnya toh kita akan jadi diri sendiri. Tak mungkin kita bisa menjadi orang lain. Oleh karena itu, sekali lagi, hindarilah taklid, sebab kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Kita puas hanya menjadi bayang-bayang orang lain. Kita hidup hanya di dalam khayalan kita sendiri. Dan yang lebih celaka lagi, kita akan terombang-ambing arus massa yang tak tentu arah, bagaikan perahu yang lepas tanpa kendali di tengah lautan. Anak-anakku, murid-muridku, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Ayat ini begitu jelas, perintah untuk berpikir atau menggunakan akal sampai batas akal itu berakhir, dan larangan menghayalkan di dalam pikiran tentang zat Tuhan. Bila berkhayal tentang zat Tuhan, pastilah kita bayangkan bahwa Tuhan adalah seseorang. Dan bayangan yang paling sering muncul adalah sosok orang tua berpakaian serba putih, berjubah, berjenggot panjang, dan membawa tongkat. Bayangan kita sangat terhubung dengan panca indera kita. Kita tak bisa mengatakan bahwa perempuan itu cantik
dalam bayangan kita. Jika dalam dunia nyata kita tidak pernah bertemu dengan perempuan yang cantik, suara yang merdu di radio akan membawa kita pada bayangan bahwa penyiarnya pastilah cantik, padahal kenyataannya belum tentu. Dengan akal yang sehat, dengan akal yang dewasa, yang terbina dengan baik, kita akan dapat membedakan mana yang khayalan dan mana yang kenyataan. Penjelasan-penjelasan yang masuk akal sehat tentang adanya dunia hakikat akan memudahkan kita menuju yakin, termasuk adanya rukun iman. Bisakah kita meyakini sesuatu tanpa paham? Bisakah kita memahami sesuatu tanpa paham sedikit pun? Mungkinkah keyakinan tanpa penjelasan, tanpa pemahaman? Yakin, pokoknya yakin. Dengan diberikannya akal kepada kita, Tuhan menghendaki kita menjadi hamba yang taat lagi cerdas. Bukan hanya taat asal taat atau taklid. Tidak ada seorang pun yang beriman tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemurkaannya pada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Hanya orang-orang yang telah dewasa sepenuhnya, yang menyadari bahwa urusan keimanan seseorang adalah mutlak hak Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Karena Tuhan Maha Kuasa, maka sepenuhnya terserah kepadanya. Dan karena kita adalah seorang hamba, maka tugas kita adalah taat kepadanya setaat-taatnya. Tentu saja ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran penuh sebagai hamba. Sekian dulu wejangan-wejangannya yang kita sambung di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.